Berdamai dengan badai. M. Atiatul Muqtadir dan Miftah Farid. Perihal kesedihan. Sebagai hamba yang memiliki hati, tentu perasaan sedih tak dapat kita hindari. Apalagi kita senantiasa menaruh ekspektasi berharap pada hal-hal duniawi. Sejatinya, sebagaimana para psikolog sering mengatakan bahwa it's okay not to be okay. Tak apa-apa kita merasa sedih, asalkan kita bersedih karena apa yang seharusnya dan sebagaimana mestinya. Kalau boleh bersedih saat sesuatu sudah kau ikhtiarkan, bukan sesuatu yang masih dikhayal. Jangan bersedih pada hal-hal yang masih berada dalam khayalan. Boleh saja kau bersedih ketika merasa ibadahmu tak sebanyak hari-hari sebelumnya. Kita bersedih lantaran dirimu menyadari semangat untuk berbuat baik tak sebesar biasanya. Kau boleh bersedih karenanya, bukan karena dunia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merasa bergembira karena amal kebaikannya dan bersedih karena amal buruknya, maka ia adalah orang yang beriman. Sungguh berbeda hasil kesedihan atas keduanya. Ia yang bersedih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera bangkit dari kesedihan itu, karena tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala tak menyukai hambanya yang berputus asa. Ia yang bersedih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berintrospeksi dan menambah kobaran semangatnya dan untuk berbuat baik. Sementara ia yang bersedih karena hal-hal dunia akan padam semangatnya, membuatnya semakin lemah dan tenggelam dalam kesedihan. Apa yang paling berbahaya, ia menikmati kesedihan itu dan senantiasa mencari alasan untuk tetap berada di dalam lautan kesedihan. Lantas ia memamerkannya pada dunia, seakan-akan dialah manusia yang paling bersedih dan berhak untuk terus merasakannya. It's okay not to be okay, but it's not okay if you don't feel okay anymore. Sederhananya, setiap yang berlebihan itu tidak diperbolehkan. Begitu pula dengan kesedihan. Terimalah rasa sedih itu dan bersikaplah sewajarnya. Setelah itu, kita harus melawan. Dan janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Begitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Ali Imran ayat 139. Segeralah keluar dari kesedihanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menimpakanmu ujian, tapi bukan berarti Ar-Rahim, zat yang penuh kasih sayang, menginginkanmu bersedih. Bahkan berulang kali dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur hambanya, sebagaimana dalam surah Ad-Duha yang ia turunkan kepada Nabi Muhammad ketika beliau bersedih. Atau ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dengan lembut, ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Dengan mengingatnya, hati akan menjadi tenang, lepas dari segala sedih dan gundah. Ingatlah hal-hal yang membuatmu bersyukur, tersenyum dan bahagia. Sejatinya cukuplah mengingat Allah dengan segala nikmat yang diberikannya, maka kau akan terlepas dari badai kesedihan. Dalam Riyadhus Shalihin, Asy-Syaikh Ibnu Utsmain berkata, apabila engkau ditimpa musibah, maka janganlah engkau berkeyakinan bahwa kesedihan atau sakit yang menimpamu bukan duri yang mengenai dirimu akan berlalu tanpa arti. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan dengan yang lebih baik dan menghapuskan dosamu dengan sebab itu. Laksana pohon menggugurkan daun-daunnya. Ini merupakan nikmat dari Allah. Lebih dahsyat, Allah mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, bukan sebab kita akan mendapatkan harta kembali. Bukan pula karena jabatanmu akan diangkat lagi. Dan tentu bukan karena masalah dalam hidupmu, hidup kita tak datang lagi. Lebih dari itu, jangan bersedih sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita, selalu bersama kamu, selalu bersama kita semua. Selama kau dan aku bersandar hanya kepadanya, maka yakinlah tak ada masalah yang lebih besar daripada kebesarannya.